Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Mary Kills People? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 dan 9 ya. Kemudian Ji-Hoon serta detektif Bu pergi menemui dokter forensik yang menjelaskan kepada mereka tentang kematian Si-Hyun. Jadi mobil hitam yang ditemukan kemarin itu adalah mobil di mana Si-Hyun didor-dor oleh Gwang-chul. Di tempat lain, Gwang-chul menemui seorang CEO kaya raya yang sedang sekarat. CEO itu didampingi oleh kuasa hukumnya. Dari percakapan antara Gwang-chul dan CEO, kita mengetahui kalau CEO itu bersedia memberikan apapun untuk Gwang-chul asal dirinya bisa mati tanpa rasa sakit. Sementara itu, Sojong dan Yena menemui Gonsu. Sojong menjelaskan kepada Gonsu kalau sekarang obat eutanasianya sedang habis. Jadi Sojong nggak bisa tahu juga kapan ritual itu akan dapat dilakukan. Gonsu tentu memahami situasinya. Dia berniat untuk bepergian bersama Yena sementara menunggu obat itu. Dan tanpa menunggu, Sojong segera mempersiapkan semua perobatan dan sebagainya agar kedua saudara itu bisa berpergian. Sedangkan Daehyun, dia mengajak Songyi jalan-jalan. Songyi berkata kalau dia ingin mendatangi tempat di mana gerobak jualan milik ibunya disimpan. Ketika sudah sampai di tempat tersebut, Songyi mengeluarkan sebuah keranjang dan langsung tiduran di atas keranjang itu. Songyi mengingat ketika dulu dia menemani ibunya berjualan. Songyi tidur di keranjang tersebut. Daehyun sangat terharu dengan apa yang dilihatnya. Dia menyarankan Songyi agar membawa selimut yang ada di dalam keranjang itu. Namun ketika Daehyun serta Songyi hendak pergi dari tempat itu, Daehyun tiba-tiba didatangi oleh pria berwig kuning dan antek-anteknya. Maka karena itu, Daehyun segera membawa Songyi pergi dari sana. Dia memasukkan Songyi ke dalam taksi dan meminta agar sopir taksi membawa Songyi ke rumah Sojong. Pria berwig kuning langsung menangkap Daehyun lalu membawanya ke hadapan Gwang-chul. Gwang-chul menyuruh agar Daehyun membawa Sojong ke hadapannya karena Gwang-chul memerlukan Sojong untuk melakukan eutanasia. Tapi alih-alih melibatkan Sojong, Daehyun menawarkan dirinya sendiri kepada Gwang-chul. Daehyun meyakinkan Gwang-chul kalau praktek eutanasia ini pertama kali dilakukan oleh dirinya. Jadi Gwang-chul nggak perlu memanggil Sojong. Namun Daehyun meminta agar Gwang-chul membantu membereskan para polisi agar Daehyun tetap aman. Di tempat lain, Yena serta Gonsu pergi ke laut bersama. Di sana, Gonsu menyatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan ayah mereka. Gonsu bertekad untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Jadi dulu sewaktu mereka masih kecil, ayah mereka sering melakukan KDRT kepada ibu mereka. Sampai akhirnya ibu mereka meninggal. Sekarang, Gonsu ingin agar Yena menemaninya menemui ayah mereka. Malam itu, Gwang-chul membawa Daehyun menemui CEO kaya. Gwang-chul memperkenalkan Daehyun kepada sang CEO. Meyakinkannya kalau Daehyun akan membuat CEO mati tanpa rasa sakit. CEO segera setuju. Dia juga menyuruh pengacaranya untuk segera menyiapkan dokumen pemindahan properti dari CEO kepada Gwang-chul. Tapi jika pengacara melihat CEO mati dalam penderitaan, maka Gwang-chul tidak akan mendapatkan apapun. Sedangkan Ji-Hoon, dia mendatangi rumah Sojong, menginfokan kalau tubuh Si-Hyun sudah ditemukan. Ji-Hoon meminta Sojong untuk memberitahu pelakunya, tapi Sojong tetap diam. Ji-Hoon memperingatkan Sojong kalau pelakunya bisa saja menargetkan Sojong serta keponakannya, dan itu sangat berbahaya. Keesokan harinya, Yena serta Gonsu mendatangi ayah mereka di panti jompo. Ayah mereka masih aja nggak berubah, makin tua makin jadi. Namun Gonsu tidak ingin membuang waktu. Dia menyatakan kalau dirinya sedang sekarat dan hidupnya tidak akan lebih dari sebulan lagi. Sebagai permintaan terakhir, Gonsu menuntut ayahnya untuk meminta maaf kepada Yena. Gonsu ingin agar Yena menyudahi rasa marahnya kepada ayahnya, supaya Yena bisa hidup damai di masa depan. Namun, mendengar perkataan Gonsu, ayahnya sangat marah. Dia bahkan hendak memukul mereka lagi. Tapi kali ini, Gonsu menghentikannya. Emang akan selalu ada ya orang tua macam gini? Ampun deh. Sementara itu, Sojong menelepon Daehyun, menanyakan apakah mereka bisa memperoleh obat untuk Gonsu, karena Gonsu sudah dalam keadaan sakit banget. Daehyun menjanjikan kalau mereka akan segera mendapatkan obatnya. Sojong yang mendengar itu jadi bertanya-tanya apakah Daehyun membantu Gwang-chul. Namun Daehyun menutup-nutupi hal tentang CEO kaya dari Sojong, mengatakan kalau dirinya tidak terlibat dengan Gwang-chul. Kita kemudian melihat bahwa Han Tae-sung masuk ke dalam ruang penyimpanan bukti kasus. Dia diam-diam mengambil narkoba yang kemarin itu disita oleh tim Ji-Hoon. Sayangnya, CCTV di ruangan itu tidak merekam dengan jelas, karena bahwa Han Tae-sung menaruh tas besar di depannya. Jadi tas besar itu menghalangi CCTV. Sedangkan Yena, dia membuat pesta perpisahan untuk Gonsu, mengumpulkan semua teman-teman, menghias tempat dan menyiapkan makanan. Sojong serta Daehyun juga ada di sana. Dia tahu pesta ini sangat bermakna bagi Yena serta Gonsu, bahkan semua orang yang hadir. Lalu di tengah-tengah acara, tiba-tiba ayah Yena serta Gonsu mendatangi kedua saudara itu. Ayah mereka berkata kalau dia harus mengatakan sesuatu. Kali ini dengan tulus, sang ayah meminta maaf kepada kedua anaknya.
anaknya. Setelah mendengar permintaan maaf itu, ketiganya pun menangis bersama. Tapi ternyata ada plot twist dong. Setelah maaf-maafan, Yena mengantar ayahnya pergi. Saat itu, Yena memberikan sejumlah uang yang banyak kepada ayahnya. Ternyata, ayahnya datang dan meminta maaf itu dibayar sama Yena. Yena berbuat begini agar Gonsu merasa tenang pergi dari dunia ini. Wah gila, gendeng banget gak sih ini ayah? Malam itu, Daehyun serta Gwangchul kembali menemui CEO kaya, di mana mereka beraksi untuk mengeuthanasia CEO itu. Sementara itu di kantor polisi, tim Ji-hoon kebingungan karena obat yang mereka sita pada banyak yang hilang. Detektif Bu yakin kalau ada orang dalam yang telah mencuri obat itu. Kembali ke Daehyun, dia segera melakukan ritual itu, menyuntikkan Bafron kepada CEO kaya, dan gak beberapa lama, CEO kaya pun mati. Pengacara CEO itu mendampingi dan melihat seluruh prosesnya. Karena sang CEO sekarang sudah pergi tanpa rasa sakit, pengacara segera memberikan surat pemindahan properti kepada Gwangchul. Di acara perpisahan, Gonsu memulai pidato perpisahannya. Kemudian dia bernyanyi untuk terakhir kalinya di hadapan semua orang. Meskipun dia mengalami kesulitan saat bernyanyi, Gonsu tetap bernyanyi dengan sekuat tenaga yang tersisa. Gonsu pun meminta Yena untuk menemaninya bernyanyi bersama. Kedua saudara itu bernyanyi bersama dengan harmoni yang luar biasa. Mereka saling menatap dengan penuh rasa kasih sayang. Tepat di saat itu, Daehyun kembali ke acara perpisahan Gonsu, sembari membawa Bafron yang sudah dia dapatkan dari Gwangchul. Setelah acara perpisahan selesai, ritual pun dilakukan. Gonsu segera meninggalkan dunia ini di dalam pelukan Yena. Yena menangis sejadi-jadinya sembari memeluk saudaranya itu untuk terakhir kalinya. Kita lalu melihat ketika Gonsu membuat video rekaman sebagai pesan terakhir untuk Yena. Dia mengatakan kalau dia senang bisa lahir di waktu yang sama dengan Yena. Secara mereka kembar. Gonsu meminta maaf kepada Yena karena dari kecil Gonsu memang sudah sakit-sakitan dan gak banyak hal yang bisa dia lakukan untuk Yena. Gonsu mengatakan kalau Yena adalah segalanya untuknya. Gonsu meminta agar Yena menjalani hidupnya dengan percaya diri dan bahagia. Gonsu berjanji akan menjaga Yena dari atas bersama dengan ibu mereka. Terakhir, Gonsu berterima kasih untuk segalanya kepada separuh dari dirinya itu. Setelah Gonsu pergi meninggalkan dunia ini, Sojong memanggil ambulans ke TKP. Ji-hoon juga muncul di sana dan kembali mencurigai Sojong. Tapi Sojong mengatakan kalau Gonsu meninggal secara alami. Kemudian Sojong kembali ke rumah sakit dengan panik karena Daehyun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Sojong segera mengkonfrontasi Gwangchul yang juga berada di rumah sakit. Karena Sojong yakin kalau Gwangchul lah yang menyebabkan Daehyun seperti itu. Dengan marah, Sojong mengancam Gwangchul. Jika Gwangchul berani sekali lagi ngutak-ngatik orang-orang di dekat Sojong, Sojong tidak akan tinggal diam. Tapi Gwangchul tidak peduli dengan ancaman Sojong. Keesokan harinya di kantor polisi, Ji-hoon beserta timnya masih mencurigai kematian Gonsu. Mereka pun mengambil rekaman CCTV dari pesta perpisahan Gonsu kemarin. Sedangkan di rumah sakit, Daehyun akhirnya siuman. Sojong langsung meminta maaf kepada Daehyun atas kejadian yang menimpanya. Daehyun mengatakan kalau ini semua bukanlah salah Sojong, karena kan mereka memulai semua ini barengan. Tapi Daehyun menyatakan agar mereka berhenti di sini untuk selamanya. Di kantor polisi, Ji-hoon serta timnya membahas tentang Daehyun, yang kemarin malam pergi ke sebuah gedung di Gangnam. Tim lalu mengetahui kalau pemilik gedung itu adalah seorang CEO kaya, yang mengidap penyakit terminal, dan juga meninggal di hari yang sama dengan Gonsu. Tim langsung berpikir bahwa Daehyun ke gedung Gangnam untuk melakukan eutanasia kepada si CEO kaya itu. Pada saat yang sama, tim juga mendapatkan laporan tentang kecelakaan Daehyun. Di rumah sakit, Sojong serta Yena menemui seorang pria parubaya bernama Papak. Dia ke rumah sakit karena istrinya overdosis obat tidur. Setelah kondisi istrinya membaik, Papak meminta kepada Sojong untuk diutanasia. Yena lalu menjelaskan kepada Sojong kalau Papak sebenarnya adalah klien mereka. Papak menderita penyakit terminal demensia dan halusinasi yang sangat parah. Kemudian, Daehyun meminta kepada Yena untuk dipindahkan ke rumah sakit Pastor Yang, karena Daehyun lebih merasa aman dirawat di rumah sakit sosial tersebut. Saat berada di rumah sakit sosial, Ji-hoon mendatangi Daehyun untuk menginterogasinya, menanyakan Daehyun menemui siapa di gedung Gangnam. Tentu saja, Daehyun berbohong sebisanya tentang apa yang dilakukannya kemarin malam. Setelah interogasi itu, Pastor Yang mendatangi Daehyun. Pastor Yang langsung mengetahui kalau Daehyun serta Sojong bekerja sama untuk ritual itu. Daehyun tidak menyangkalnya. Dia bahkan berniat untuk berhenti melakukan hal itu. Pastor Yang lalu meminta Daehyun menasihati Sojong agar Sojong juga berhenti melakukan hal tersebut. Sedangkan Ji-hoon, karena informasi yang dia dapatkan sebelumnya, Ji-hoon akhirnya mendatangi Gwangchul. Ji-hoon menanyakan alibi Gwangchul pada hari CEO kaya meninggal. Gwangchul menyebutkan kalau pada hari itu dia pergi berkencan dengan seorang model. Ji-hoon lalu bertanya apakah Gwangchul mengenal Daehyun dan anggota Dewan Baek. Gwangchul menjawab dia mengenal anggota Dewan Baek karena mereka memang berada di gereja yang sama. Ji-hoon lalu bertanya lagi, apakah Gwangchul mengenal Taesung? Gwangchul menjawab kalau anggota Dewan Baek pernah memperkenalkan mereka.
Di rumah sakit, Sojong diberitahu oleh Yena kalau keponakannya Papak ingin menemui Sojong. Maka karena itu, Sojong segera menemui keponakan Papak. Dan ternyata keponakan Papak adalah pengacaranya Shio Kaya. Keponakan Papak memohon kepada Sojong untuk menyutanasi pamannya, mengklaim kalau pamannya udah sakit-sakitan. Tapi sepertinya Sojong belum sepenuhnya menyetujui hal tersebut. Malam itu di kantor polisi, Taesung memanggil Ji-Hoon menghadapnya untuk memperingatkan Ji-Hoon agar lain kali kalau mau bertindak, Ji-Hoon harus melaporkan dulu semuanya kepada Taesung. Karena nggak mau ribet, Ji-Hoon hanya mengiyakan saja perintah dari Taesung. Sementara itu di rumah Papak, si pengacara Shio Kaya yang adalah keponakan Papak memperlakukan istri Papak dengan kasar. Bahkan dia mencekoki tantenya dengan obat tidur. Untung aja kali ini Papak tidak sengaja melihat kelakuan biadab keponakannya itu. Tapi Papak juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisinya yang rentan. Maka karena itu, Papak hanya menyuruh keponakannya untuk pergi. Setelah pengacara gila itu pergi, Papak bertanya-tanya kepada istrinya, kenapa kok selama ini istrinya nggak pernah menceritakan hal ini kepada Papak? Istrinya hanya mengatakan kalau dia ingin mati aja bersama Papak. Intinya, sang istri juga nggak pengen hidup jika Papak mati. Keesokan harinya, istri Papak serta pengacara gila kembali menemui Sojong. Sang istri meminta agar Sojong memberikan eutanasia kepada suaminya. Tapi Sojong berkata kalau dia belum bisa memutuskan sekarang. Apalagi Sojong juga kehabisan obat. Mendengar itu, pengacara gila bertanya, "Oh, kamu butuh bafron ya? Saya kenal salah satu klien yang menggunakan obat tersebut. Saya akan mengusahakan untuk mendapatkannya demi paman saya." Tentu saja, klien yang pengacara itu maksud adalah Gwangchul. Tapi Sojong kan nggak tahu. Dan sepertinya si pengacara ingin pamannya cepat mati untuk mengambil harta si paman. Sedangkan Daehyun, dia tiba-tiba memanggil Ibu Wumi untuk menemuinya. Daehyun mengatakan kalau dirinya akan mengikuti arahan Ibu Wumi. Daehyun menyebutkan kalau Gwangchul ingin menghabisinya. Jadi Daehyun bersedia untuk membantu penyelidikan. Kemudian Daehyun menemui Sojong, menanyakan apakah Sojong akan melakukan eutanasia kepada Papak. Sojong membenarkan hal tersebut. Mendengar itu, Daehyun mengatakan kalau kali ini dirinya akan ikut bersama Sojong untuk mengeutanasia Papak. Di kantor polisi, Ibu Wumi menemui tim Ji-Hoon, memberitahu mereka kalau Daehyun setuju membantu para detektif. Daehyun bersedia menggunakan alat penyadap dan kamera, asal saja tim Ji-Hoon tidak menangkap Daehyun atas perdagangan narkoboy. Detektif Bu pun setuju. Sore itu, Sojong mendatangi rumah Papak untuk bersiap melakukan proses eutanasia. Gak beberapa lama kemudian, Daehyun juga mendatangi rumah Papak. Daehyun sudah memakai seluruh perlengkapan alat penyadap dan kamera tersembunyi. Sementara para detektif menyaksikan semuanya itu dari kejauhan, begitu juga dengan anggota Dewan Baek serta Taesung. Mereka juga menonton rekaman tersebut. Sojong lalu membukakan pintu rumah Papak dan Daehyun pun masuk ke dalam. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sojong bertanya apakah Daehyun sudah membawa obatnya. Daehyun menjawab kalau seseorang yang akan membawanya kepada mereka. Pada waktu yang sama, Daehyun tiba-tiba menjadi tegang saat seseorang meneleponnya. Daehyun mengangkat telepon itu, lalu setelah selesai berbicara, Daehyun membuka bajunya, memperlihatkan kepada Sojong kalau Daehyun dipasangi alat perekam dan penyadap. Tentu saja Sojong terkejut melihat semuanya itu. Apakah yang terjadi? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.